Tahu kan, yang TAJJ itu tim akselerasi Jabar Juara, bentukan RK. Ternyata gila, Pak. Jumlahnya berapa orang coba? 1.700 atau bahkan 2.100 orang. Ini baru dibuka nih sekarang. Kang Deddy juga sampai ngejenghok, hah? Banyak amat. 2.000 orang, Pak. Menghabiskan berapa anggaran? 100 miliar lebih. Gelo. Duit itu harusnya untuk apa? Ini malah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Sampai berdiri loh Kang Deddy. Sampai berdiri, Pak. Lagi ngomong sampai berdiri. Kaget sampai berdiri. Dan ini yang pejabat provinsinya. Ini waktunya perubahan, Pak. Jadi dia pun mungkin apakah pura-pura, kita nggak tahu. Mungkin selama ini juga kesel terhadap pemimpin sebelum Kang Deddy ya, gubernur sebelum Kang Deddy. Ini waktunya perubahan, Pak. Semangat amat kata Kang Deddy itu. Entah dari hati yang paling dalam, entah supaya dapat poin dari Kang Deddy itu. Harus dideteksi juga tuh. Kita coba cek. Mudah-mudahan ya tulus ikhlas benar-benar ingin perubahan. Bukan karena ingin sesuatu. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita berapa? 4,9. Hampir 5% ya? 5%. Ngejar 3. Ya. Nah, nanti strateginya ngejar 3% pertumbuhan ekonomi itu dari mana? Kami sudah simulasikan Pak Anggur untuk mencapai LPE 8% tahun 2029. Maka target progresif Jawa Barat itu di 2025 paling tidak harus menembus 5,85. Iya, betul. Ada 4 variabel, Pak. Variabelnya apa? Yang pertama government spending. Apa itu? Belanja pemerintah. Ya udah, belanja pemerintah untuk infrastruktur ini akan mempengaruhi. Satu ya, belanja misalnya untuk infrastruktur jalan yang sampai 2,7 triliun, ya kan? Itu akan menggerakkan ekonomi. Orang aya kuli manggur, kuli ngado, kuli ngagiling, kuli ngabeko, ya kan? Terus kemudian ya itu sopir, angkutan batu, angkutan pasir segala macam jalan tuh. Terus kemudian membuat ruang kelas baru yang hampir berapa tuh 3.333 itu 1,2 triliun ya dengan yang lainnya. Itu akan melahirkan sekian orang bekerja. Pembangunan rumah rakyat miskin sekian berapa 90 miliar tadi ya, 80 miliar. 80 miliar itu akan orang di kampung-kampung punya pekerjaan, ada proyek. Terus jaringan listrik 300 sekian miliar itu menggerakkan. Bangun puskesmas itu yang provinsi aja, Pak. Dan kemudian di seluruh provinsi Jawa Barat kan kurang lebih 130 triliun uang pemerintahnya itu harus proyek-proyek pembangunan yang menggerakkan banyak orang. Tapi Pak kalau belanjanya TIK Pak, saeutik Pak digawena. Sepakat. Barangnya barang impor. Bagus. TIK barang impor kan? Iya. Pabrikan. Komponennya komponen impor. Udah ayeuna mah ya nu di lembur we awi supaya payu. Ayeuna mah Pak. Nah, kemudian ini kan kemarin orang mulai ngomongin persoalan tim ahli. Ya. Saya nanti akan ngangkat Pak penasehat gubernur. Gitu kan? Tetapi tidak digaji, Pak. Satu pun tidak ada. Mereka menolak digaji, Pak. Pokoknya saya buat bantu Kang Deddy nggak ada urusan dengan honor, nggak mau. Jadi kalau digaji justru katanya menurunkan martabat saya. Kan sudah ada Bu Siti Padilla, Bu Susi, Bosman Mardigu, kan? Terus kemudian Pak Jonan ya kan? Belum saya temui itu Pak Jonan. Terus kemudian nanti ada ahli arsitek dari TB, terus dari Unpad, banyak lah ya, ada banyak. Nah kemudian mereka tanpa honor. Boleh kalau tanpa honor, Pak? Boleh banget. Yang nggak boleh itu adalah membuat tenaga ahli menggunakan honor perangkat pemerintah daerah. Dan tidak jelas
outcome benefit, Benefit-nya, impactnya, termasuk rekrutmen. Nah sekarang kita kan di Pemda Provinsi Jawa Barat kan masih ada status tenaga ahli ya. yang mengelola jaringan IT Ya. dengan istilah TAJJ. Sekarang tidak ada istilah TAJJ, Pak. Ya kemarin Sebelumnya ya. statusnya kan itu bagaimana kan kita masih perlu mereka Pak Ya. karena dia mengoperatori kegiatan-kegiatan sistem teknologi informasi pemerintah provinsi. Nah bagaimana mengalihkannya? Kami sedang melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ya, dan kemudian baru bisa kami mapping sebetulnya dengan memanfaatkan ASN yang ada, baik PNS, P3K, berapa sih kebutuhan tenaga ahli. Angka itu yang harus kami dapatkan dan itu harus. Bari saeun mon anak buah pasekdana pinter, profesor. Masa ASN provinsi cemen nggak bisa Banyak ngerjain yang IT? bagus, banyak yang bagus. Benar, Benar. bisa ngerjain di setiap OPD-nya. Ya, Ada. bisa, walaupun tentu kami harus membuka diri, ada juga kekurangan. Misalnya untuk trauma engineer ya, bagaimana kita membutuhkan tenaga yang bisa memanfaatkan artificial intelligence. Itu belum ada. AI belum. Ya, blockchain misalnya. Belum. Tapi untuk yang lain-lain saya kira programmer tidak ada, tapi tentu harus dikombinasi juga dengan dari tenaga ahli. Nah, tenaga ahli istilahnya TAJJ ya. Tenaga ahli. dulu tim akselerasi Jabar juara, oke? Berapa jumlah TAJJ di seluruh OPD Provinsi Jawa Barat? Nah, kemarin kami menganalisis ya, kalau TAJJ persis kami harus cek di keputusan kepala perangkat daerahnya. Kalau tenaga ahli posisi terakhir itu kurang lebih di 1.600. Hah? 1.600 dengan pembiayaan hampir 100 miliar. Bentar dulu. Kalau 1.600 tenaga ahli di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, Berapa 111 miliar berapa? kurang lebih di Honor mereka 111 miliar. ya, 111 miliar dibagi 1.600 benar. ya. Totalnya ada 2007 Pak, tapi betul ada dikecualikan yang tenaga konsultan keuangan ada juga di PNS. Oke. 1.600. Ya 1.600. Total 1.600, 111 miliar. Dan 1.600 itu tidak 12 bulan semuanya. Ada yang dibutuhkan hanya 6 bulan, hanya 3 bulan, ada yang sampai 12 bulan. Gitu. Tapi overall kontraknya ada 1.600 1.600. lebih. ASN di Jawa Barat setiap OPD di luar guru berapa? Jumlah ASN Jawa Barat kurang lebih 50.000, 40.000. Bukan, di luar guru. Di luar guru 10.000. Yang ASN yang kerja di seluruh OPD di Pemda Provinsi Jawa Barat di luar guru. Ya, 10.000. ASN di Jawa Barat ada 10.000. Ya, Tenaga Non-guru. operator non ASN yang disebut TAJJ ada 1.600. Ya. Plus dengan konsultannya 2017. 2017. Terus aya nu 10.000 naon gawena? itu yang menjadi pekerjaan. Eta digajina naon eta? Ya sebagai ASN sesuai dengan standar. Ngapoe gawena naon teh? Kami sedang taluntik Pak Kami- Gubernur. Jam kerja tercurah itu sesuai dengan Permenpan, setiap ASN itu minimal 7,5 jam. Iya, bener. Jadi kalau kurang dari 7,5 Jadi jam, kalau itu melanggar ASN-nya aturan. tidak punya produk, Ya, ASN tidak punya produk, kalau ASN tidak punya produk bekerja, ya, gitu loh. Saya ngomong Ya. karena ASN yang produktif juga banyak. ASN yang datang ke kantornya datang, diuk, Ya. ngobrol, tapi menang tunjangan kinerja, lebih baik bener tong disina ke kantor, sini cari cing di imah weh. Kenapa? Karena datang ke kantor justru menambah beban pemerintah. kalau kejo Beban pemerintah jadi olok listrik, main komputer. Jadi ASN provinsi itu TKB bisa teknologi informasi ya tuh. tidak semua, tapi pada umumnya paling tidak untuk mengoperasikan laptop, membuat PowerPoint yang standar bisa.
anu dibutuhkan tukang sasapu di Jawa Barat Pak. Tukang sasapu, tukang macul, tukang tembok, tukang listrik, supaya Jawa Barat tuh berantakan ya runtangna. Nah, jadi sekarang kan ada 1.126 1.600 orang. Nah, 1.600 orang ini itu kan bekerja tuh di sistem pengelolaan IT pemerintah kan. Nah, rencananya mau digimanain, statusnya mau apa? Kami akan evaluasi. Tadi tuh kami melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja. Kami ingin memastikan sebetulnya dengan beban kerja yang ada, dengan jabatan-jabatan yang ada, berapa Pemda Provinsi Jawa Barat membutuhkan tenaga ahli. Ya, sementara ini angka persisnya Pak Gubernur untuk tenaga ahli itu ada 1.740. Kami sudah dicek di APBD. 1.740. Terbagi dari 3. Ya, itu biayanya menyerap anggaran 101 miliar lebih. 101 miliar overall lebih. Semuanya. Ada 3. 1 tenaga ahli untuk perangkat daerah, itu ada 1.687. Dengan serapan anggaran 70 miliar. 93 miliar lebih. Kemudian yang kedua ad hoc. Ad hoc ini seperti badan pengelola Rebana, badan pengelola Cekban, itu ada 29 orang. Itu 4,6 miliar lebih. Kemudian ada juga komisi-komisi seperti Komisi Informasi Daerah. Itu disupport dari kita juga. Itu 24 orang, anggarannya 3,1 miliar. Jadi keseluruhannya 101 miliar untuk 1.740 orang yang akan kita rasionalisasi yang 1.687 sekarang sedang berproses, dan insya Allah pada saat Pak Gub dilantik kami sudah bisa laporkan. Iya, kalau saya sih nggak ada persoalan Pak, mau 1.600 mau 2.000 asal mereka memiliki kualifikasi dan kualifikasinya itu tidak bisa dikerjakan oleh ASN. Ya, sepakat. Tetapi kan menjadi problem Pak, manakala ASN atau digawe tapi menang tukina gede, pemerintah kudu mayar deh tenaga ahli. Ya. Sepakat Pak. Duit loh Pak itu. Ya. Dan ini momentum perubahan. Waduh, ini serius gitu. Momentum. Oh, pada irada itu Pak Gub. Gitu. Berubah kalau tidak sekarang. Oke. Seperti itu ternyata. Daleman Pemprov Jawa Barat kita baru tahu ya. Coba yang baru tahu acungkan tangannya. Komentar di bawah ini. Kita percaya Kang Deddy mampu membenahi banyak hal di dalam tubuh pemerintahan. Lalu setelah benar, baik di dalam tubuh pemerintahannya, keluarnya pun saya yakin akan mendapatkan respons yang juga baik. Dukungan publik yang benar-benar full dari masyarakat. Karena kita ini sebagai orang Jawa Barat, saya yakin memimpikan sedari dulu keterbukaan yang seperti ini. Agar masyarakat juga kan kalau punya pikiran boleh dong ikut masuk, memberikan saran, Kang mestinya kayak gini nih. Kan itu, kalau ada program pemerintah provinsi khususnya untuk masyarakat, lalu dirasa ada kejanggalan, kan bisa langsung, Kang kok seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau tahu yang idealnya. Selama ini kan kita nggak tahu yang idealnya. Kan sekarang menjadi tahu yang idealnya. Oh, yang idealnya seperti ini nih pemerintahan tuh. Yang idealnya seperti ini nih. Merampingkan tubuh, memaksimalkan kinerja, meminimalkan uang untuk menggaji pegawai pemerintahan, memaksimalkan uang untuk masyarakat di luar. Kan maksudnya kayak gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqil aqwami thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.